Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara dosa dan amal itu seperti timbangan. Kalau di kanan saya ini ibadah, yang sebelah kiri ini dosa. Sebaiknya sekarang bagaimana? Kita memperbesar amalan-amalan ini, ibadah kita seperti acara Kausaran ini. Barangkali nanti satu hari timbangan ibadahnya lebih besar daripada dosanya. Karena Allah menyediakan kalimat istighfar itu, kemudian ada sholat taubatan nasuha dan lain-lain. Itu adalah untuk umatku, untuk umatnya Muhammad. Kusyadikan yang semacam itu. Kalau di agama lain tidak ada arti istighfar, tidak ada. Paling dia datang, kalau Nasrani datang pengampunan dosa ke pendetanya. Tapi kan cuma cerita, Pak saya tadi habis bunuh orang, Pak habis nyolong, dipikir sudah selesai. Kan dilaporkan kepada sesama manusia. Tidak ada urusan dengan Allah. Kalau kita wajib istighfar sendiri, kalau betul kuat puasa, dan lain sebagainya. Ada peluang itu. Jadi sekarang kita tinggal memberatkan amal ibadah kita. Dosa ini sudah kita lakukan. Bacalah istighfar. Rasulullah saja sehari semalam membaca istighfar 1000 kali. Masa kita baca 100 saya gak kelem. Ya 100 tapi saben dino kan lumayan. Jadi di situ letak timbangan ini, beratkanlah daripada dosa yang kita konsentrasikan. Nyesel tuh, aku nyesel tapi gak ibadah, tambah jeru tuh dosa, tambah numpuk dia. Ada cerita, ada satu murid Siddiqiyah datang, dia rumahnya mau dilelang. Pak gimana nih Pak? Ini Pak suratnya lelang, rumah saya mau dilelang 2 minggu lagi. Terus, Bapak bagaimana jalan keluarnya? Bayaran utangmu. Jalan keluarnya jelas, utang masuk dibayar dulu. Ya dibayar utang. Tapi rumah saya dilelang. Nah sekarang kamu berdoa. Mumpung corona ini ada kebijakan untuk memperpanjang waktu kredit, memperpanjang waktu dilelang. Sampean sholat, wah tidak bisa Pak, saya sholat sekarang, tidak nyaman, wiritan, tambah Pak, wis gak nyaman blas, karena kepikiran nih kemana. Terus urusanmu ambek aku apa mesti aku ndongakno kon dhewe gak mendongo, kon gak sholat, kon aku mendongakno kon. Lah terus pirang perkara, aku gak mbok umani utangmu, coba mbok umani. Gak tahu diumani diceritani, berapa utangmu? 600 juta, mbok gonang di perjuangan apa kon niku? Kok entek 600? Omamu dilelang mbok gadekno, motormu wis ditarik ambek dealer, semuanya diambil. Nah, semacam ini akhirnya dia membuat kegundahan di dalam hatinya. Padahal dia masih punya peluang, orangnya masih muda, yo sehat, yo bisa lah. Walaupun sholat wis gak usuk pikiran sholat toh iki. Sesuai ketemu Dewi wiritan wae masuk gak usuk la ilaha illallah utang la ilaha illallah utang tok dipikir gak apa-apa lakonono engko sisi ketemu ketenangan hatimu. Lah iki wis ke lading wis karaten gak diasah pisan. Lading iku lek landek enak kayak beli pitik kene meceli pohong ya iso wong bujel. Jadi sudah tidak ada keinginan untuk mengasah hatinya, memperbaiki hatinya, memperbaiki pola pikirnya. Nah itu nanti kalau sampai kalimat in kanat illa syaikhatan wahidatan faisahum jami'ul ladaina muhdharun, hanya sekali tiup dan sekali hisap engkau akan datang menghadap saya. Wis ditiup dihisap gak ngadep-ngadep, nyasar-nyasar. Jari Gusti Allah nang ndi ku mau wis tak sebul, wis tak sedot tiba gak sampai gini. Ya karena itu tadi kita semuanya akan menghadap kepada Allah. Kalau kita punya passwordnya ya, kalau komputer saya ini passwordnya
Apa nang dia? Lah gak duwe passwordnya, tidak melaksanakan, tidak datang kausaran sendiri apa maneh tambah rasa-rasen. Salat ae gak gelem maneh kausaran dhewe. Nah, inilah yang menjadi sesuatu yang menjadi hambatan dalam setiap manusia. Jadi dia terlalu berpikir akan dosanya. Baik, engkau ikut mengingat akan dosamu, tahu nempilingi uang, tahu menghasut, mencaci, menghina. Padahal di dalam kehidupan manusia itu ada ayat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Allah mengatakan, aku berada di dalam jasmanimu yang menghidupkan kamu semua dalam jasad ini. Aku ada di situ. Lah, pasal opo kon wani menghina, wani menghasut, wani berbuat tidak baik, memukul dan lain sebagainya. Padahal ada Allah di dalam setiap jasad manusia. Siapapun orangnya, apapun golongannya, apapun agamanya, Allah ada di situ. Nanti yang perlu kita ketahui. Makanya di sini ada kalimat hablum minannas, hubungan sesama manusia. Tidak ada muni hablum minal sidikiyah tok lianeka, tidak ada. Yang ada kalimat hablum minannas, berbuat baiklah engkau sesama manusia. Nah, nanti kalau kita sudah berbuat baik, ibadah kita lakukan tekun, terus gak apa-apa lah, enak. Nah, nanti di situ ayat yang kedua tadi, in kanat illa sayhatan wahidatan faisahum jami'ul hamidun. Hanya sekali tiup dan sekali hisab, engkau mati semuanya. Mati. Pasti tidak boleh ditawar, tinggal tunggu waktu. Makanya kalau ulang tahun ini kok seneng-seneng diisi. Ulang tahun rame-rame nonang hotel dan ini dan lain sebagainya, menikmati karo. Jadi setiap pertambahan umur bagi semua makhluk hidup, semua makhluk hidup ya, berarti makin dekat dia akan kematiannya. Saya dulu tak pernah ulang tahun. Wis meneng ulang tahun wis alhamdulillah, saya syukuri umurku tambah. Dadak moro-moro nok sing ngrayakno bingung aku. Selamat ulang tahun Pak, sehat panjang amin. Tapi kawan karo, umurku tambah cedek ambek kuburan. Bukan tambah ato, umur tambah ke tambah cedek kuburan. Tinggal menghitung hari. Jadi ini lagunya Krisdayanti ya, menghitung hari sesuai. Tambah lama, tambah cepat, tambah lama, tambah cedek, tambah cedek, tambah cedek. Ya itulah kisah kehidupan kita di bumi ini. Dan marilah kita manfaatkan kehidupan ini bagi manusia bermanfaat. Ada yang bertanya sama saya, apa makna hidup ini? Kecuali kita itu bekerja, bangun, tidur, gajian, bayar kos-kosan, beli ini, beli itu setiap bulan. Nah, kamu merasakannya rutinitas semacam itu. Tambahlah aktivitasmu itu dengan kemanusiaan. Fasolli li rabbika wanhar, salat dan berkorbanlah engkau untuk manusia. Sekecil apapun. Seorang guru, saya itu paling hormat kepada guru TK. Terus guru SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Anak kecil di sekolah diajar, mungkin ngomong gak dirungokno kok. Wong arek TK. Diseneni tambah koyo wong budak kae cilik. Gak dirungokno. Ambek gurune nurut. Iku istimewanya guru TK. Guru SD kelas 1 masih labil, kadang-kadang ngompol wis ngising barang nok kelas gak apa-apa. Gurune sing wis. Nah, itulah kesabaran seorang guru. Mursyid memberi contoh kepada saya. Kamu perhatikan seorang petani sawah itu padi. Mereka menanam padi, sudah tumbuh 2 bulan, 3 bulan, panen, langsung dipangan merang. Korban dia, dihabiskan merang. Besoknya habis, nanam lagi padi. Demikian seterusnya.
Semangat itulah yang perlu kita tiru seorang petani. Kalau seorang petani itu mari dipangan wereng wis gak patek nandur, gak usah, gak mangan sego kita ini semuanya. Wis gak karu-karuan sing pohong lah sang opo oyo topo dipangan. Wong gak ono pari. Jadi semangat itu pernah zaman dulu itu, zaman Bung Karno, padi mau panen diserang tikus, entek. Sampai waktu itu Bung Karno bilang, ayo bangsa Indonesia mangan tikus wong-wong. Pernah lagi zaman presidennya Soeharto, wereng merajalela, untuk gak dikon mangan wereng. Jadi di ilmu pengetahuan mengenai bom, ya, ada kita lihat ada bom yang meledak gitu ya, korbannya manusia. Ada yang bom tidak pakai meledak, namanya bom biologis. Nah, semacam mereng, terus kapan itu tahun berapa era Soeharto juga itu di Sumatera itu dipangan walang itu gede. Mari ngono ilang dhewe walang. Wereng juga demikian, disemprot kayak wae mati, gak mati. Eranya selesai, habis. Itu namanya bom biologis. Dulu saya punya murid seorang wanita tamatan dari kimia UGM. Dia bekerja pada Departemen Hankam. Itu dia bagian bom. Jadi semua dia sekolah di Norwegia, di Swedia, ahli bom. Dia pelajari semua. Mengajarkan jenderal-jenderal dan prajurit itu mengenai bom. Waktu mau biatan saya tanya, kon cerita disik mengenai bom. Dia cerita lah. Bom itu bisa diisi paku, bisa diisi kerikil, macam-macam. Mau terbang ke atas, mau nyamping, bisa diatur. Tapi yang paling bahaya Pak adalah bom biologis. Tidak terlihat bomnya, tapi korbannya manusia dan ekonomi. Kira-kira tahun 2017 insya Allah, kalau tidak salah saya, panen garam di Indonesia gagal. Kok iso sih? Wong aku mulai cilik, wong geuya gak tau masalah. Waktu itu garam tidak bisa mengkristal. Kok iso? Wong uyah itu kok laut biyen koyo ngono. Tapi gak iso dadi uyah. Saya sampai pernah dititipi istri Pak, tukokno garam. Beli garam di mana? Alfamart apa di mana kan? Satu bungkus kecil itu 70.000 bungkus. Yang kapal api, kapal apa hilang semua dari pasar. Habis di borong-borong. Itu bom biologis yang menghancurkan petani garam. Ada lagi bom biologis yang dibuang adalah gagalnya panen tebu untuk menjadi gula. Gula tebu loh, gak bisa mengkristal. Akhirnya dodol, air tebu no pinggir jalan sakmono akeh. Gak iso. Kadar gulanya terlalu rendah untuk dijadikan gula. Import lah kita. Import ini uangnya dolar. Uang kita gak payu. Harus bayar dolar. Habis. Tuku gula teko luar negeri. Padahal kita punya pabrik gula dulu banyak. Sekarang tutup kabeh. Mulai Candi, mulai saya dulu kecil sekolah itu pabrik gula madu kismo wis gak madu tok. Buyar. Yang sebesar itu zaman dulu. Jadi kita sudah tidak punya penghasil gula seperti padahal tebu kita banyak. Kadar gulanya rendah. Jadi yang banyak sekarang jadi air tebu pinggir jalan. Tebu hijau, tebu apa gak ngerti lah. Pokoknya begitu. Namanya bom biologis. Ada yang bercerita, corona juga bom biologis. Bisa. Tapi saya tidak bisa membuktikan. Seluruh negara mengalaminya. Ekonominya morat-marit. Mayat bergelimpangan, iya. Jadi antara kehidupan dan ekonomi jadi satu, hancurnya karena corona ini. Itu namanya bom biologis. Bisa dibuat begitu. Jadi kalau kita dulu itu masih mengenal malaria, demam berdarah, terus apa mana itu? Jadi itu akan datang kembali. Sekian tahun balik mana demam berdarah. Jadi karena corona demam berdarah wis gak teko. Nyamuk ilang kabeh. Wis gak mempan wis kalah mbek corona. Terus kemudian tifus zaman dulu itu wis segala macam penyakit bisa diadakan secara rutin.
Jadi obati itu mau singkin itu kabeh. Jadi pernah satu hari di Indonesia itu di Jakarta ada satu laboratorium punyanya angkatan. Ternyata itu dari perusahaan obat Amerika, berlindung di bawah angkatan. Dibuat. Apa yang dia buat? Jadi kalau orang demam berdarah, seperti sekarang kalau kena corona sing waras diambil itunya ya, darahnya untuk menyembuhkan. Nah, vaksin semacam ini diambil dari Indonesia untuk penyakit tropis. Dibuat di Amerika, kini tukuni larang. Sama, jadi ada cerita. Demikian juga negara Jepang. Jepang itu penghasil sapi nomor 1 di dunia. Nomor 1-nya jumlahnya, kedua dagingnya. Dagingnya empuk, gak ono gajine, enak wis. Kira-kira 10 tahun lalu, eranya sapi yang di Jepang habis. Sudah jadi keturunan-keturunan sudah tidak bisa. Ambilnya DNA-nya itu di banteng dari Banyuwangi. DNA-nya banteng itu diambil, dikembangkan di Jepang menjadi sapi unggulan nomor 1 di dunia. Lu kayak ngono kene gak ru. Nah sekarang kembali dengan ilmu lagi. Tahun 68 itu saya kuliah di Bogor. Disitulah masuk pertama kali ayam horning, putih. Semua mahasiswa yang gak kandang. Ayam didatangkan, telur didatangkan, ditetes. No pokoknya pakan dikei jenenge mahasiswa. Ya dikei ya gelem bodoh kandang tok. Luwe-luwe gak duduk ya boleh petik ya mau. Nah, ternyata sampai sekarang pun seperti itu ilmu pengetahuan itu. Jadi ada perusahaan itu impor, telurnya diimpor atau anak ayamnya diimpor, ada induknya dikawinkan. Tapi kalau dikawinkan lagi sini ada kembali lagi kepada induknya aslinya. Lele dumbu, wade, teko, dirabekno lali dadi lele Jawa maneh cilik. Kembali ke induknya. Duren montong ya ngono. Tuku duren dikira kok gedene dadi montong, dadi lontong ya cilik. Balik duren petruk. Ilmu pengetahuan ini kita tidak tahu. Seluruh biaya sudah dikirimkan orang-orang sarjana sampai ke Amerika mencapai doktor banyak. Tapi di sini dia tidak berbuat apa-apa untuk membuat penelitian semacam itu. Duren petruk itu asalnya duren Semarang. Dirabekna mbek duren dadi duren montong. Kagum kita. Wah, isine gede-gede. Wah, enak rasanya, dagingnya tebel. Asalnya duren petruk Semarang ini dirabekna mbek iku. Kemudian jambu bangkok gede. Dibibitno tukul. Dadi begitu nguwo dadi jambu keluduk balik nang embahe. Nah inilah ilmu pengetahuan yang kita tidak tahu bagaimana mereka. Nah sampai sekarang ya seperti itulah kita dipecundangi dengan keahlian mereka. Selalu kita impor, beli dari luar negeri, apapun itu. Nah bagaimana kelanjutan kehidupan kita? Saya baca tadi tulisannya seorang mantan Menteri Perhubungan dan mantan Menteri Kereta Api, namanya lupa saya. Dia menceritakan kehidupan yang akan datang itu sampai mobil listrik menguasai dunia. Saya kira dua motor bensin dan dolen ganti listrik kan. Mengarah ke sana semuanya. Telsa bikin mobil listrik, sekarang masih mahal, nanti murah. Semua rumah sekarang harus punya pembangkit listrik sendiri. Wis gak payu PLN ini. IT juga semua hidupnya dari IT. Tidak bisa dihindari. Semuanya dari sana. Jadi orang makin lama tidak ada habluminanas yang kok saiki mangan soto gojek, lontong celuk gojek, teko kabeh. Kari bayari ngono. Nah, ini sudah tidak ada silaturahimnya. Kita ketemu ya sesama teman ngumpul. Kabeh bingung HP ini. Jadi silaturahminya dengan orang jauh yang dekat kan silaturahmi malah. Ribut sampai HP ini, mulai anak kecil ribut perkara HP. Nah kita pun sudah hilang silaturahimnya. Nah inilah era sekarang ini.
Mau diapakan? Ya kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Kita tekunlah engkau beribadahmu sehingga timbul keyakinan di dalammu, kedekatan dengan Allah. Dan itu pasti sekali duk dan sekali hisab engkau mati semua. Kalau mati kata apa? Terus gak apa-apa. Tapi isilah dalam hidup kamu itu dalam kebaikan amal ibadahmu. Gak usah dipikir dosa nih. Dosa ini sebab lakoni, tahu nempeling wong, tahu misui wong, tahu bujuki wong, gak apa-apa. Jaluk istighfar, ya ketemu wongnya jaluk sepura. Tapi kalau tidak ketemu, hanya itu. Allah menyediakan pintunya dengan istighfar, dengan sholat taubat. Ya, itu bisa bangkitkan ibadahmu sehingga menjadi berat nilainya daripada dosamu. Itu satu-satunya cara. Gak iso merenungi dosa iki aku pernah tambah suwe tambah kuru mati kena corona. Jadi ternyata itulah kehidupan kita, bahwa sekarang ini eranya sudah akan berubah sama sekali seperti sekarang. Kita lihat ini mobil ini semua nanti motor wis gak kadek supir mlaku dhewe. Karim bayar wis gak kadek supir. Supir banyak yang nganggur. Engko hotel customer service wis gak katik, wis langsung online mlebu kamar ngono beres. Itu semuanya nanti era itu. Makanya itu sekarang timbulkan apa? Nah, yang paling diuntungkan di Indonesia adalah tanah kita subur. Ya. Jadi kembali ke pertanian, karena semua manusia masuk pinter koyo opo mesti mangan sego. Mangan tempe, mangan tahu, mangan lombok, balik kembali. Ada halaman kecil tandurono, opo itu untuk dimakan. Nah, kembali ke era itulah nantinya kita yang bisa kita pertahankan. Sekarang sawah wis jadi apartemen, gua ono kebon wis jadi hotel, moro-moro habis semuanya. Jadi waktu kejadian tahun 2003 Probolinggo itu longsor, air naik sampai 1 meter di jalan raya Pasuruan Probolinggo itu tergenang. Truk itu truk tangki kintir nang laut. Setelah saya datang sana waktu itu membawa bantuannya Sidikia, itu kalau jalan di atas aspal itu mobilnya menari, saking luyu nih. Sampai di tempat yang korban pertama. Ada sungai. Sungai ini dulu lebar sampai 30 meter atau 50 meter lah ya. Diuruk didol sampai pengairan didol jadi rumah. Jadilah sungainya tinggal 4 meter. Ya, hujan lebat, sungai itu mencari salurannya. Jadi sikono pinggir kintir kabeh, entek omah. Jadi sungai ini timbul lagi, sakmene gede di kali aslinya. Jadi waktu itu korban pertama itu yang dekat sungai, rumahnya itu tidak ada, fondasinya kan. Sekian jauh baru ada rumah yang punya fondasi, kari fondasi ini tok. Jauh lagi ada rumah, tapi dari bawah sampai plafon itu penuh dengan lumpur. Itu Allah yang membuat. Supaya kamu tahu ada aliran kehidupan yang harus mengalir, engkau tutupi. Karena itu semacam beginilah banjir di mana-mana. Wong iku lakune banyu ditutup, kayak oma, kayak kandang macam-macam. Jadi peresapan air tanah sudah berkurang. Nah, itu dampak daripada manusia. Bagus-bagus kita itu. Saya pernah ketemu di tengah hutan di Kalimantan Tengah, di tengah hutan pedalaman. Saya bertemu dengan orang Dayak, hanya pakai cawat, tidak pakai baju. Kita tukar-menukar mengenai agama. Apa kata dia? Saya ini orang agama saya Keharingan. Keharingan itu animisme lah. Agama mereka turun-temurun. Kami di sini hidup dari alam. Tuhan memberikan alam. Jadi kami hidup dari alam, oleh sebab itu kami memelihara alam ini. Supaya tetap aman, baik. Dan supaya alam ini karena memberi, tapi alam itu juga harus ditundukkan karena kita manusia. Tuh, dia tahu.
Jadi saya manusia harus bisa memelihara alam, tapi menundukkan alam itu. Apa yang dilakukan? Saya itu lagi mancing di sungai. Mulai jam 7 sampai jam 11 tidak ada satu ekor ikan pun yang mau makan umpannya. Buatannya teman saya. Begitu datang orang itu ngobrol, dia tanya, kamu berapa orang di rumah? 5 orang. Ambillah 5 ekor. Jangan lebih daripada nanti dibuang-buang. Ya tidak pakai umpan ceret 5. Arowana besar-besar. Belum dipelihara, dimakan ya. Jadi seperti itu mereka pelihara alam tapi dia menundukkan alam. Lah mungkin nikah teko wis diketok kabeh. Wis entek-entekan. Alam tidak dipelihara sing teko ya banjir. Alam tidak ditundukkan ya apa wong banjir. Omahe sing ditundukkan masuklah semuanya. Kemarin ada tamu ke rumah saya. Saya di Jakarta, Pak. Tahu-tahu saya mau pulang itu dan rumah saya itu sudah tenggelam semua. 1 meter ya sudah hancur lah. TV, kulkas sudah hancur. 1 rumah hancur isinya. Di Jakarta, di tengah kota. Subhanallah, sampai begitu. Ya, jadi saya kembali dari nol, Pak. Tuku TV mana, ngeresi oma, dukurno oma, segala macam. Karena alam. Tidak bisa kita menundukkan alam kecuali kita memelihara alam. Jadi disitulah artinya kita sesama manusia supaya kita juga memelihara hubungan sesama manusia. Berkorbanlah untuk manusia sesamamu. Apapun pengorbananmu, kalau kamu punya tenaga, pakailah tenaga. Kalau kamu punya pikiran, pakailah dengan pikiranmu. Kalau kamu punya uang, pakailah uangmu. Segala upaya untuk membantu sesama manusia. Itu intinya. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah engkau lakukan semua itu, kata Allah, inna sani'aka wal abtar. Barang siapa masih menghalangi kamu, memfitnah kamu, menghardik kamu, menginjak-injak kamu, kata Allah, aku yang memutuskannya nanti. Memutuskan dalam arti kata Allah lebih tahu. Bukan kita yang meminta, tapi Allah yang memutuskan. Inna sani'aka wal abtar. Nah, sampai pada titik sekali tiup dan sekali siap engkau mati semuanya. Pasti matilah. Cuman ini tinggal nunggu nomor urut. Bisa yang muda, bisa yang remaja, bisa yang tua, bisa yang muda, macam-macam. Pasti mati. Nah, di situ untuk mengisi waktu ini, gunakanlah sebaik mungkin bermanfaat untuk sesama manusia.